Puji Tuhan, selamat hari Minggu, kembali kita bisa beribadah online pada hari ini. Kita harus bersyukur pada Tuhan, karena kembali hari ini kita sehat, oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita angkat pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam
kuasa-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan sangat mengadakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau tetap Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Dari awal ibadah ini Tuhan, pimpin dan urapi kami Tuhan. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Segala jenis kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalan ibadah ini, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami telah disembuhkan. Kami bersyukur, kami terima kasih padamu Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab Tuhan kita maha besar, amin. Kita angkat pujian, sebab Tuhan maha besar. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa semua yang telah Ia tetapkan, semua yang telah Ia rencanakan adalah baik bagi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Kudus. Semua baik Tuhan. Terima kasih, Semua Tuhan. baik Tuhan rencanamu Tuhan. Semua baik Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang maha baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan, biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya kami dengan bijak memahami maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berhari Minggu, selamat kita beribadah, dan kita mau terima lagi pengajaran dari firman Tuhan, haleluya. Saya lanjutkan pembahasan minggu yang lalu di Matius pasalnya yang kelima. Kita berada di ayat yang ke-20 ya. Ada tertulis begini firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, perhatikan ayat ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, ketika kita terima Yesus, berlakulah ayat katakan bahwa saat kita menerima Yesus Kristus, mempercayai dan menghadirkan dalam hidup kita, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saya seringkali katakan bukan seperti salah satu penjahat di Bukit Golgota saat dia berkata, Yesus ingat aku dan seterusnya. Lalu Yesus katakan, saat ini engkau sudah selamat. Lalu dia divonis, dia eksekusi, meninggal. Tetapi saya dan saudara ketika terima Yesus kita masih hidup, ya. Ada yang masih 1 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun. Nah ini yang menjadi persoalan. Ketika kita hidup, Alkitab katakan memang saat kita terima Yesus selamat, tetapi mari kita lihat ayat 20 ya. Ayat 20 saya ajak jemaat kita periksa ayat 20 ini, lalu temukanlah dengan pasti bahwa apakah kita masih pegang tiket untuk masuk dalam kerajaan surga atau sudah terlepas ya. Makanya siapapun yang dengar firman Allah, mari kita fokus ke ayat 20. Sebab ayat 20, saya baca sekali lagi. Ini kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan, pertama ahli Taurat, kedua dan orang Farisi, sesungguhnya, perhatikanlah ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahasa kasar, tidak masuk sorga. Saudara-saudara, kalimat tidak masuk sorga tentu ini akan menghantui pikiran kita. Loh, saya kan sudah terima Yesus, yes. Tetapi mari kita pelajari ayat 20 ini. Karena dari ayat 20 ini kita akan melihat ada standar ya. Bahasa kasar artinya, kalau kita punya hidup keagamaan kita, hidup iman kita, hidup kebenaran kita sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi atau di bawah, apalagi di bawah, ayat ini katakan sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti supaya kita meyakinkan diri kita masuk sorga, maka kita harus di atas, melebihi hidup keagamaan, hidup kebenaran,
hidup bagaimana memahami firman harus di atas standar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, oke. Mari kita akan lihat sama-sama ya. Jadi kata keagamaanmu dalam bahasa ayat 20 Alkitab terjemahan baru, dalam Alkitab terjemahan lama dipakai kebenaranmu ya. Jadi sepertinya agak lebih tepat ini kata dalam terjemahan lama. Artinya jika hidup kebenaranmu ya. Agama tidak menyelamatkan, tidak ya. Tetapi kebenaran kepada firman ya. Maka standarnya adalah jika hidup kebenaranmu tidak melampaui kebenaran dari dua hal tadi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Maka kita tidak memiliki tiket masuk dalam kerajaan surga ya. Alkitab terjemahan baru ini, coba kita lihat lagi ayat 20 tadi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga apabila tidak lebih daripada hidup kebenaran ahli Taurat. Tidak lebih benar ya. Alkitab terjemahan lama dipakai kata kita harus terlebih daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, atau kita harus melampaui ya. Kita harus melebih kebenaran daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya ayat 20 barometernya, limitnya, standarnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu supaya kita masukkan standar kebenaran kita harus di atas kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat dalam Matius pasal 23. Matius 23 banyak mencatat tentang perilaku, tentang cara hidup, tentang bagaimana kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat yang tadi di Matius pasal 5 ayat 20 kita harus melebihi. Pertama kita lihat ayat 3. Matius 23 ayat 3. Pertama, sebab itu turutilah. Perhatikan ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena ini ahli Taurat orang Farisi, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti kita mesti melakukan. Maka kebenaran kita di atas kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi pertama kita lihat di Matius 23 ayat 3. Turuti, lakukanlah semua yang mereka ajarkan kepada kita. Jangan turuti apa yang para orang Farisi dan ahli Taurat lakukan dalam kehidupan mereka tiap hari. Karena yang diajarkan tidak mereka lakukan. Ya. Ini keadaan kebenaran orang Farisi. Ya. Dalam ayat yang keempat dikatakan mereka memberi beban. Coba kita lihat. Mereka mengikat beban berat. Lalu meletakkannya di atas bahu seseorang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Jadi ada beban dia taruh atas orang dan mereka bebas tidak memikulnya. Nah, supaya kita masuk surga melebihi, di samping kita letakkan beban, kita lakukan lagi. Ya. Artinya kebenaran kita sudah melampaui di atas kebenaran daripada orang-orang Farisi. Itu pertama.
Kedua, ayat 5. Ayat 5 mengatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan. Ahli Taurat ya, orang Farisi. Semua yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Perbuatan supaya orang lihat. Ya. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, jumbai yang panjang-panjang dilihat orang. Jadi kebiasaan orang-orang Farisi ini, kalau dia berdoa di sudut-sudut jalan, di perempat jalan, di mana ada banyak orang, dia tunjukkan dia beribadah. Ya, mereka tunjukkan mereka adalah orang-orang yang beribadah. Ya, jadi apapun yang mereka perbuat supaya dilihat orang, karena mereka ingin mendapat pujian dari orang lain. Padahal kita tahu Alkitab tulis apa yang dibuat oleh tangan kanan. Kalau boleh jangan tangan kiri tahu. Sebaliknya juga. Jadi apapun yang kita perbuat, baik menjalankan kebenaran firman, jangan sampai kita propagandakan. Ya, supaya orang lihat dan di dalamnya kita ingin supaya orang memujinya. Ini keadaan daripada orang-orang Farisi. Ya. Alkitab mengajarkan, kalau kita lihat di doa Bapa kami, nanti kita akan sampai ke sana pasal 6. Kalau berdoa kata Yesus masuk di kamar, kunci pintu semua kunci. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu tersembunyi melihat apa yang kau buat secara tersembunyi dalam kamar, bukan dilihat untuk orang lain dipuji, tidak. Ya. Bapa di sorga, di tempat yang tersembunyi mengetahui, melihat, mendengar, kemudian memberkati kita, ya, mempahalai kita, menilik apa yang kita doakan, apa yang kita buat secara tersembunyi. Makanya orang-orang Kristen banyak menyumbang dengan istilah NN. Ya, saya membangun bangunan ini, saya lihat, wah, yang paling banyak menyumbang si bapak atau ibu yang namanya NN, no name, karena ikut cara Alkitab. Yang dibuat tidak boleh diketahui orang lain. Ya. Karena kalau kita buat supaya orang lain tahu, mereka memuji kata Tuhan, mereka sudah mempahalai kita dengan pujian. Tapi kalau kita berbuat tersembunyi, Bapa di sorga yang tersembunyi melihat, mengetahui, memberkati kita. Tidak kita propagandakan kepada orang lain. Nah, kalau sistem kita melayani supaya orang lain lihat, sama dong dengan orang Farisi. Padahal kan kita harus melewati toh, kata Alkitab. Kalau hidup keagamaan persis ahli Taurat, tidak masuk surga. Berarti supaya masuk surga kita harus melampaui. Ya. Jangan kita turuti, jangan kita lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, memang kita akan masuk ke pasal 6. Ya, Matius. Ya. Tapi sejenak saya memberitahu saudara, Matius pasal 6. Di sana Tuhan sedang berbicara 3 macam ibadah. Ada 3 macam ibadah di Matius pasal 6. Pertama itu adalah ibadah dalam bentuk sedekah, korban. Ya, pemberian itu juga ibadah. Ya. Kedua, ibadah dalam bentuk berdoa. Lalu ibadah dalam bentuk puasa. Bersedekah, berkorban, berdoa, berpuasa, ini semua adalah ibadah. Satu level, satu tingkatan. Ya. Ini adalah ibadah-ibadah kita. Dan kalau saudara perhatikan ini, ibadah dalam bentuk sedekah harus tersembunyi, ibadah dalam bentuk berdoa tersembunyi, ibadah dalam bentuk puasa juga kalau perlu jangan diketahui orang lain. Ya. Jadi semua ini kita lakukan dengan tidak bermaksud supaya orang lain memuji kita, tidak. Ya, haleluya, amin. Sekarang kita lihat ke ayat yang ke-6, ayat 7, 8 dan sampai ayat yang ke-12. Mereka suka duduk di tempat terhormat, ini orang Farisi ya.
dalam perjamuan suka duduk di tempat terhormat, di tempat-tempat terdepan, di rumah-rumah ibadah. Saudara-saudara kalau baca ini jangan sampai mulai besok ibadah mau semua duduk di belakang. Ya, jangan ya. Tapi ini kebiasaan daripada orang ahli Taurat. Masuk di sinagoga selalu paling depan. Ya. Ayat 7. Apa kata ayat 7? Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Suka dipanggil rabi, guru. Bahasa kasar kita ini manusia-manusia ini, orang Farisi ini, ahli Taurat. Maaf ya, ada bahasa kasar, gila hormat. Ya, suka dihormati, minta penghormatan. Ayat 8. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara dalam Kristus. Nah saudara, ayat 9, 11, 12. Jangan kamu menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Terus ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah ini ajaran Yesus. Mau jadi besar, dia harus jadi pelayan. Siap jadi pelayan. Karena Allah akan, yang merendahkan diri, Alkitab bilang Allah akan tinggikan. Tapi yang mau meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Sebentar kita akan melihat bagaimana kondisi Lucifer, penghuni sorga, dicampakkan. Karena ada dosa kesombongan di sana. Ya. Dan ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Jadi saudara, marilah kita iring Tuhan. Marilah kita mau berbuat sesuatu. Marilah kita melayani Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus. Bekerja dengan tulus. Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan tulus. Menurut standar Alkitab harus melebihi kebenaran daripada ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi ini. Melayanilah sesuai dengan bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Coba kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 12. Ini kisah tentang Lucifer. Ya. Kalau saudara lihat Kejadian pasal 1 masuk ke pasal 2, antara pasal 1 dan 2 itu ada satu selang, ada satu waktu yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa diprediksi oleh para ahli Alkitab. Tidak. Karena antara ayat 1 dan 2 ada satu peristiwa yang terjadi. Apakah itu dicatat oleh Yesaya pasal 14? Alkitab berkata begini, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan baik-baik ya, kita boleh hitung sama-sama. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Sudah 2 ya. 3. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Sudah 4 ya. Lalu dalam Alkitab terjemahan baru kita, dia pakai koma. Langsung ditulis hendak menyamai yang maha tinggi. Di Alkitab King James sama. Ya. Aku hendak. Dan yang kelima ini setelah aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan di Alkitab King James. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yang Alkitab terjemahan baru kita tidak
ada tuh kalimat aku hendak. Cuma 4. Tapi di Alkitab yang lain King James ada 5. Ini yang disebut 5 kesombongan, kejatuhan Lucifer. Akhirnya dicampakkan ke dalam bumi ini, lalu dia, itulah asal muasalnya adanya iblis setan. Ya. Adanya iblis setan, dan itulah yang terjadi antara pasal 1 ayat 1 dan 2. Disinilah letak terjadinya. Masuk ayat kedua, 3 udah lain. Sudah lain. Ya. Sudah mulai penciptaan. Ya. Jadi dosa kesombongan inilah yang membuat Lucifer dicampakkan dari sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Hati-hati itu dosa kesombongan. Ya. Hati-hati itu dosa keangkuhan. Amin. Hati-hati itu dosa lupa diri. Lupa daratan. Hati-hati ya. Sebab di dunia ini kadangkala dulu belum ada apa-apa, belum menjadi apa-apa. Ketika kenal Tuhan, lalu Allah berkati mulai akhirnya menjadi apa-apa. Ya. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang ada apa-apa. Dulu belum menjadi apa-apa, sekarang menjadi apa-apa. Tapi ketika Allah sudah mengangkat, seringkali kita lupa Tuhan. Seringkali itu tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, dosa keakuan ini muncul. Dosa kesombongan ini naik. Karena dulu bodoh, sekarang pintar. Lalu saat pintar dia melihat semua orang bodoh, dia paling bodoh. Dulu tidak punya apa-apa, berhasil. Dia lupa letak keberhasilan dari mana. Jadi saya pakai kalimat hati-hati. Jangan melupakan diri, jangan lupa. Ya. Alkitab katakan Allah tinggikan yang rendah hati, tapi Allah rendahkan yang tinggi hati. Ya. Lucifer dicampakkan, tidak ada pengampunan. Ya. Jadi iblis dan seterusnya. Jadi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, hati-hati. Kata orang, ambisi boleh. Ya, ambisius yang berdosa katanya. Ya. Saya berambisi berhasil. Saya berambisi dekat dengan Tuhan. Saya berambisi jadi kaya. Tidak salah. Tapi dosa ambisius ini akhirnya memaksakan diri. Karena kalau tiba pada kalimat ambisius, dia pasti menghalalkan segala cara. Belum berhasil, cari ke tempat yang lain. Tuhan belum berkati, cari sumber berkat yang lain. Ya, saya ingatkan, siapa bilang iblis tidak bisa memberkati? Iblis bisa memberkati kita loh. Tapi ingat, tidak pernah iblis memberi lalu tidak ada balance ke iblis. Tidak pernah. Dan balance itu seringkali sebetulnya menyakitkan kita. Ya. Sebab ujung-ujungnya adalah maut. Maut ya. Siapa bilang Tuhan tidak mau berkati? Ada orang bilang kita hidupkan perlu uang, perlu mobil. Betul, tidak salah. Alkitab tulis pun Allah memberkati. Tapi jangan saat diberkati Tuhan lupa akan Tuhan. Lebih berbahaya lagi saudara, ketika Allah berkati lalu diatur tuh firman. Bahaya ini, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Banyak contoh-contoh di dunia nyata ini bagaimana dulu sejak muda berupaya membanting tulang. Kalau boleh dari pagi ke pagi sekian tahun berupaya. Mestinya pada masa tua nikmati itu berkat. Tapi pada masa tua semua berkat yang dia cari ludes untuk bayar dokter. Dan saya sudah banyak contoh. Ya. Akhirnya tidak punya apa-apa, jiwa binasa, akhirnya meninggal juga. Ya. Sekarang musim COVID ini, saya hampir tiap minggu lah saya dapat berita ada yang meninggal, banyak ya. Dan saya perhatikan
Hai yang merasa muda. Aku kan masih muda. Saudara, banyak yang meninggal di bawah 50 tahun sekarang. Karena penyakit jantung. Saya tidak sembarang ngomong. Saya punya data banyak. Hampir tiap minggu udah sahabat berita. Oh, itu meninggalkan jantung. Oh, meninggal jantung. Yang lebih tua meninggal apa? Gagal ginjal dan lain-lain. Artinya tidak bisa ditolong. Ya, dengar baik-baik saudara. Kita perlu Tuhan. Amin. Maka jangan lupa daratan. Kita perlu Tuhan. Saat kita hidup sampai kita tinggalkan dunia ini, kita perlu Tuhan. Saya mau berikan nasihat. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jangan coba tinggalkan kebenaran firman. Jangan. Saya belajar Alkitab, Tuhan junjung tinggi kebenaran firman. Memang sejenak, belum apa-apa. Hati-hati loh. Jangan is too late. Jangan. Ya. Masih puji Tuhan kalau cepat sadar. Kalau enggak, aduh, harap-harap masuk surga. Enggak tahu kita sudah kehilangan tiket kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada berita masuk sama saya dengan lengkap foto. Ya. Di masa sudah katanya sudah bebas di COVID. Ya. Tak tahu dia pergi dengan teman-temannya, orang kaya saudara-saudara. Oh, yang orang kaya raya, ya. Ke Kopitiam dengan teman-teman. Ya. Wah, hura-hura. Pulang, no problem. Dia cuci tangan, dia cuci kaki, dia mandi. Tapi baju masih tetap digantung. Nggak tahu itu COVID sudah tempel di pakaian. Atau dia kena cuma dua hari, nggak sampai lagi is to date, selesai. Dia merasa dia pembersih, rapi, perhatikan. Saudara-saudara, kalau saya pelajari kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan sudah bentuk manusia, Tuhan hembuskan nafas. Hidup. Artinya nafas yang ada pada kita bukan kita punya, bukan. Dari Tuhan dipinjamkan kepada kita dengan ada masing-masing limitnya. Mau dia muda, mau dia sudah tua, mau sudah kakek dan lain-lain. Kalau Allah sudah tentukan batas, tidak ada manusia pun yang berhak untuk menahannya. Enggak bisa, tidak saudara. Jadi dari banyak kisah-kisah ini saya cuma titip pesan. Tolong jangan lupa Tuhan dan tolong jangan atur Tuhan. Ya. Ingat baik-baik kalimat saya. Jangan lupa Tuhan, jangan mencoba atur Tuhan. Ketika kita merasa kita udah pinter, sudah jadi apa-apa, dibeda dengan beberapa tahun yang silam. Jangan, saudara-saudara ya. Ingat keselamatan jiwamu. Kalau saudara sudah punya tiket, pegang baik-baik. Tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Ayat 13. Ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Nah, ini ahli Taurat, ini orang Farisi dari ayat sebelumnya, ini orang munafik. Berdoa diketahui orang lain, berbuat supaya orang lihat. Makanya Alkitab tulis dengan sangat jelas. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu orang-orang Farisi. Celakalah kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Pintu kerajaan surga ditutup. Ya, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini kondisi daripada ahli Taurat. Maka kita harus melebihi mereka. Jangan kita menutup pintu sorga. Kira-kira begitu. Kalau orang Farisi ahli Taurat tutup itu pintu sorga, menghalangi orang masuk sorga, kita jangan tutup, kita buka. Ya. Sorga itu untuk semua manusia. Karena kita bilang mereka tidak masuk sorga.
Makanya ditutup pintu sorga. Ya. Ditutup itu pintu sorga. Jangan rintangi. Jadi ayat 13 ini kita melihat bahwa keadaan orang Farisi, keadaan ahli Taurat ini kerjanya menutup pintu sorga. Waduh, kita katakan jahat banget ya. Karena memang mereka tidak masuk sorga. Maka mencari pengikut supaya banyak ikut mereka tidak masuk sorga. Ya. Dan saya harus katakan, saudara, inilah ciri khas pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Diajarkan supaya ditutup pintu orang masuk sorga dengan adanya pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ya. Jangan rintangi orang masuk sorga. Coba kita lihat Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan ditambahi itu firman ya. Janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah-perintah Tuhan Allahmu dan yang kusampaikan kepadamu. Lompat pasal 12. Kitab Ulangan ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu semua haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya. Janganlah engkau menguranginya. Jangan. Semua yang firman Allah kita terima, kita lakukan dengan kesetiaan, dengan hati yang tulus, dengan satu motivasi, saya ingin masuk surga. Jangan ditambahi. Jangan juga kita berupaya untuk menguranginya. Tetapi berpeganglah, kata firman Allah. Berpeganglah. Ya. Pegang firman Allah. Terjemahan lama dipakai kata peliharakanlah itu firman. Ya. Jangan kurangi. Jangan tambahi. Jangan tergoda, terseret dengan adanya pengajaran-pengajaran yang sepintas. Wow. Tapi ujungnya membinasakan saya dan saudara. Peganglah firman. Alkitab katakan, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia. Menurutlah akan firman. Menurut firman itu dengan kesetiaan. Ayat terakhir 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 16 ada tertulis begini. Tuhan tidak lalai menepati janji firman-Nya. Amin. Tidak lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi iya, Tuhan sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, dengar baik-baik, catat baik-baik. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Amin. Jangan ada satu manusia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau satu orang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jangan. Tetapi adanya pengajar sesat yang menutupi pintu surga. Padahal mereka tidak masuk surga, kata firman Allah tadi. Pak. Merintangi dengan berbagai cara. Hati-hati saudara. Hati, ulang lagi. Sekali kita sudah pegang tiket masuk surga. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Jangan terpengaruh. Ayat 9-10. Kita baca ini sampai ayat 16 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, langit dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Mengerikan ini saudara. 11. Jadi, dengar baik-baik ini. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, betapa salehnya kamu harus hidup, harus menurut apa kata
firman Allah. Terus ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya para ahli-ahli antariksa dengan segala ilmu yang ada pada mereka, lalu bergabung dengan beberapa negara maju, lalu diprediksi sekitar tahun-tahun sekian, saya nggak perlu sebut, nanti kita yang masih hidup akan ada ketakutan bahwa ini bumi dengan yang lain akan tumburan. Puff. Tumburan hancur. Akan ada yang jatuh dan menimpa sebagian dari bumi. Kalau dia jatuh, saudara, jatuh di Indonesia, 2 pulau hancur. Umpama Sumatera, Jawa hancur, hilang. Ini kan mengerikan. Kita katakan bohong, ini ahli-ahli antariksa yang kerjanya hanya melihat, mempelajari semua yang ada di atas sana. Lalu diprediksi, saudara, mereka bisa prediksi akan ada gerhana. Jadi bukan, ada gerhana. Prediksi akan ada nasibnya. Jadi ini satu hasil daripada penyelidikan. Saya tidak mau sebut tahun berapa mereka punya penyelidikan. Sebab ini mengkhawatirkan kita, menakutkan kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Memang bumi ini akan berlalu. Sebab orang percaya nanti akan menempati langit baru dan bumi yang baru, yang di mana dalam bumi baru itu hanya terdapat segala kebenaran-kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Ini nasihat firman Allah. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan dia. Terus ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, bagi saya, bagi kita semua untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat terakhir, ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya semua dalam suratnya apabila ia berbicara tentang perkataan-perkataan ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya. Perhatikan ya. Ada orang-orang yang sukar memahami. Ya. Orang-orang yang tidak mau memahami, ya, dan yang tidak teguh imannya. Ini 3 hal ya. Memutarbalikan menjadi kebinasaan bagi mereka, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Minggu depan kita lihat ayat berikutnya. Apa sih kebenaran orang Farisi? Apa kebenaran ahli Taurat? Dan kita berusaha untuk harus melampaui. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup. Tidak tahu. Amin? Tidak tahu. Tapi di dalam sisi banyak petobat baru. Banyak orang-orang membuka hatinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berani menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang hidup.
Sebab ada satu ayat katakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kecuali Yesus. Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan. Yesus adalah kebenaran dan Yesus adalah kehidupan. Sebab itu berhati-hatilah untuk menjaga keselamatan kita yang kita sudah pegang. Dan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyi, bimbinglah daku ya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bimbinglah daku ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Amin. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi, amin, haleluya. Bimbinglah daku, bimbinglah daku ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, haleluya, amin. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh beribadah lagi. Berkati semua pelayan yang sudah melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan, Engkau tilik, diberkati Tuhan. Diberkati umat-umat-Mu yang tetap setia, harap, memandang Tuhan satu-satunya juru selamat, penolong yang setia. Berkati umat-umat-Mu yang setia juga melayani Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sudah berkorban dalam bentuk apapun, Allah tilik, Allah berkati. Berkati umat yang sudah mengembalikan milik Tuhan, karena kami tahu
mana kepunyaan Tuhan dan mana yang menjadi milik kami. Allah berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Allah membukakan pintu-pintu berkat dan Engkau Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Sepanjang minggu berjalan dan seterusnya, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, tantangan, rintangan, niat-niat orang jahat, pekerjaan iblis dalam bentuk apapun, sakit, penyakit, wabah, penyakit yang mau mencoba mengganggu kami, mau mencoba mengganggu semua keluarga, famili kami, orang tua kami, kakak beradik kami, bahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan, pagari kami hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami dibela, kami dipagari oleh Tuhan, kami dilindungi. Tuhan berperanglah ganti kami. Kami berdoa umat-umat-Mu yang sakit jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami Tuhan tetap bersama dengan mereka. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan sampai ke tingkat desa. Beri hikmat, beri akal budi, berikan kemampuan untuk mengatur negara kami. Lengkapi dengan tubuh yang sehat. Dibela, dilindungi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami negara Indonesia dengan pertolongan Tuhan kami terbebas dari segala ancaman virus-virus. Kami mau membangun lagi bangsa dan negara kami. Tuhan, beri pertolongan-Mu untuk pemerintah kami mengatur, memulihkan ekonomi masyarakat semua dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Apapun pekerjaan dan usaha umat-umat-Mu, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, untuk hamba-Mu gembalakan. Allah tahu di mana mereka berada, apapun usaha mata pencarian mereka. Tuhan membukakan pintu berkat, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan Tuhan, berkat damai sejahtera dari Tuhan yang memerintah dan menguasai hati dan pikiran kami. Diberkatilah pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Penginjilan-penginjilan Tuhan urapi dengan pengurapan-Mu yang dahsyat. Kami sambut dan kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan untuk kami. Hari ini, hari esok, sepanjang minggu, kami pasti lalui ada Tuhan bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tetap menyertai, membela, melindungi, tetap memberi kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, Bapa yang baik, berikan itu juga buat kami. Dengan iman, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hadapi minggu ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.